memang ombak Lautan Hindia itu besar. Di bagian timur Sumatera, Jambi, Lampung sampai Sumbaksel itu, lalu ada provinsi yang baru itu Babel, itu kami hampiri dengan kapal. Yang tidak bisa dihampiri dengan kapal, kami terbang, lalu kami bekerja sama dengan rumah sakit setempat. Oh, ternyata struggling juga ya, Dok ya. Okay. Oh iya, terutama kalau ke Papua itu. Tidak ada jalan sama sekali ya. Terus boleh kita mulai ya, Dok ya? Ya, silakan. Kita sudah mulai aja. Sudah ada banyak nih. Oke. Bentar ya. Oke, kita buka hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Kita sapa dulu sekarang ada Dr. Lee Darmawan. Halo, Dokter. Halo, selamat malam. Nah, seharusnya sekarang juga sama Dr. Rio, tapi Dr. Rio-nya masih lagi di ruang operasi. 30 menit lagi baru bakal join. Ya, makasih ya Dr. Lim sudah mau menerima ajakan kita buat ini ngobrol-ngobrol bareng. Nah, perkenalkan, aku Desi dan di sini juga ada Fitria, temanku yang bakal bantu buat nge-host. Fitria, halo. Ya, halo semuanya, malam. Halo, selamat malam. Nah, kali ini kita akan bahas tentang altruisme, yaitu prinsip di mana kita itu lebih memperhatikan kesejahteraan orang lain, walaupun mungkin kurang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Malah bisa jadi kita lebih seperti mengorbankan diri kita untuk kesejahteraan orang lain tersebut. Salah satu profesi yang sering dianggap altruis itu dokter. Ya walaupun nggak cuma dokter sih sebenarnya kan, masih banyak yang lain profesi-profesi yang sangat berjasa dan berfokus di kesejahteraan orang lain. Nah, oke, kita langsung aja nih. Pertama kita bakal ngobrol dengan Dr. Lee, lalu selanjutnya dengan Dr. Rio. Lalu kita akan ada sesi tanya-jawab kurang lebih 15 menit. Oke, saya serahkan kepada Fitriah untuk ambil alih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Desi. Jadi, selamat teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita di pada malam hari ini, karena kita sudah kedatangan Dr. Lee Darmawan, yang dimana ini sangat senang sekali bisa ketemu Dr. Lee di sini. Ini kesempatan yang jarang-jarang buat teman-teman. Jadi, saya harap nanti diskusinya bisa lebih banyak, terus lebih hidup, dan semuanya bisa berpartisipasi aktif untuk ikut berdiskusi. Nah, apabila saya boleh meminta bagi teman-teman untuk on cam, biar lebih ramai ini kelihatannya, biar lebih hidup juga gitu ya. Nah, jadi langsung saja, tidak perlu berlama-lama sambil menunggu Dr. Liu ya. Kita mau diskusi dikit nih. Saya mau memberikan Dr. Liu beberapa pertanyaan nih, Dok, terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, saya akan berangkat dari pertanyaan yang paling basic sebenarnya. Mungkin sebelum kita berbicara jauh tentang Dr. Share dan Rumah Sakit Apung ya, Dok ya. Jadi mungkin boleh saya ingin bertanya tentang motivasi serta alasan mengapa dokter dulu memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran dan menjadi dokter hingga saat ini. Seperti itu, Dok. Oke, Desi. Tentu masing-masing orang ketika memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran ingin menjadi dokter. Dan tentunya ingin menjadi dokter yang baik ya. Iya, Dok. Saya bercita-cita dari kecil, ketika saya sudah mulai mengerti sedikit, saya itu sudah bercita-cita ingin menjadi seorang dokter karena pengalaman pribadi saya yang kurang menguntungkan. Saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan karena ayah meninggal pada saat saya berusia 10 tahun, dan kurang lebih ketika saya berusia 8-9 tahun, saya itu sudah tahu saya ingin menjadi seorang dokter, karena saya kehilangan seorang adik yang 1,5 tahun lebih muda dari saya, karena sakit. Dan kami tidak punya dana untuk mengobati adik saya itu. Dan ibu saya bertahun-tahun setelah kehilangan putranya yang keempat itu masih tetap bercerita dan mengingat
betapa dia benar-benar tak berdaya menggendong anak yang setahun lebih, usianya setahun setengah barangkali waktu itu usianya, yang diare 30-40 kali satu hari dan merintih kesakitan karena kram perutnya, tidak berdaya sama sekali. Itu sangat memukul ibu saya, sangat menyedihkan. Beliau setiap kali menangis kalau mengingat kepergian adik saya itu. Dan saya mulai dari saat itu sudah bercita-cita ingin menjadi seorang dokter dan menolong anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis, agar ibunya jangan bersedih hati seperti ibu saya bersedih hati akan kepergian adik saya di usianya yang masih sangat muda itu. Dan ini adalah motivasi mengapa saya ingin menjadi seorang dokter, dan saya tetap setia pada motivasi saya itu sehingga saya akhirnya bisa dan boleh menjadi seorang dokter. Inilah adanya saya pada hari ini. Ya. Terima kasih dokter atas ceritanya, itu cukup ini ya menyentuh kita ya teman-teman, bahwa kalau menurut saya juga ini potret hal tersebut juga sebenarnya banyak terjadi di lapangan ya dok ya, mengingat bahwa dalam Indonesia itu sendiri kita ada beberapa daerah yang mungkin terdapat keterbatasan akses serta fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, jadi ya betul, ada banyak alasan. Jadi itu kalau boleh tahu dok, tahun berapa dokter mulai belajar di kedokteran dok, kalau boleh tahu? Saya lulus SMA tahun 1964. 1967 saya berangkat ke Berlin Barat karena di sana ada sebuah fakultas kedokteran di Free University Berlin Barat. Itu adalah satu-satunya fakultas kedokteran yang menerima saya untuk sekolah kedokteran. Saya tidak peduli sekolahnya di mana, tapi memang dari kecil saya itu sudah bercita-cita ingin sekolah kedokteran di Jerman. Dan kebetulan Free University menerima saya di fakultas kedokterannya, jadi berangkatlah saya di tahun 1967. 1968 saya mulai kuliah, sampai 1974 lulus dokter umumnya. 6 tahun dok ya berarti? Persis 6 tahun. Oh iya, jadi yang saya tahu kan kalau di Jerman itu pendidikannya agak berbeda dengan Indonesia dok, harus ada kelas penyetaraannya dulu. Apakah dokter mengikuti kelas tersebut atau bagaimana dok? Ya betul, jadi dari tahun 1967 sampai 1968 saya itu masuk di Studien College sebagai penyetaraan ijazah SMA sekaligus belajar bahasa Jerman. 1968 di semester semester musim dinginnya saya mulai kuliah di fakultas kedokterannya. Berarti kalau di total itu sekitar 7 tahun ya berarti untuk 7 tahun berikut penyetaraan itu saya menghabiskan atau menginvestasikan waktu 7 tahun lamanya. Berarti setelah dari universitas di Jerman itu, dokter langsung melanjutkan kuliah spesialis atau ada untuk kerja dulu dok? Dari Berlin, setelah selesai saya pindah ke Jerman Barat, dari Berlin Barat pindah ke Jerman Barat, itu sama-sama sebuah negara yang namanya dulu Republik Federasi Jerman sebelum bersatu di tahun 1989. Jadi saya ke Jerman Barat dan mengikuti pendidikan di University Hospital di Köln, Cologne. Itu terkenal minyak wanginya 4711. Oh, di Cologne. Iya dok, saya kurang tahu pula tuh dok. Jadi di universitas itu dokter melanjutkan spesialis ini dok ya, bedah? Iya, bedah ya.
Kira-kira butuh waktu berapa lama Dok untuk menyelesaikan spesialis di Jerman? Saya dari 1974-75 sampai 1984 saya melanjutkan spesialisasi saya. Oh, berarti kurang lebih 10 tahun ya berarti Dok? Hampir 10 tahun ya. Oh, wah lama juga Dok ya. Berarti adakah Iya, tantangan sendiri untuk menyelesaikan kuliah spesialis di Jerman itu Dok, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama? iya, saya sekolahnya macam-macam. Saya ikut pendidikan di bedah jantung, bedah toraks, bedah pembuluh darah, dan bedah umum. Makanya lama. Oh, Kalau tidak macam-macam sekolahnya 5 tahun selesai, 5-6 tahun selesai. berarti memang dari kemauan dokter Iya, Lee sendiri untuk mengikuti beberapa kelas itu Dok ya? iya betul. Ya. Saya inginnya sekolah begitu ya. Salah sendiri. Gak apa-apa dokter, kan lebih banyak ilmu, lebih banyak ini Dok ya, pengalaman ya Dok ya. Iya, enggak ada orang yang memaksa saya untuk sekolahnya macam-macam, tapi saya pengennya sendiri begitu. Ya Dok. Jadi balik lagi Dok, sebelum spesialis, kira-kira apa motivasi yang mendorong dokter untuk mengambil spesialis bedah? Kenapa tidak spesialis anak atau spesialis lainnya Dok? Jadi kalau di Jerman itu kami sebelum selesai sekolah, ketika masih praklinik, kami diharuskan untuk mencari pengalaman di rumah sakit. Dari awal saya itu sudah tahu saya mau menjadi ahli bedah. Kenapa? Karena saya punya cita-cita untuk pulang ke Indonesia. Maaf ya, sebagai ahli bedah, saya masih bisa mengobati orang batuk pilek. Tapi sebaliknya, kalau saya sekolahnya penyakit dalam, usus buntu pun tidak sanggup saya operasi. Bukannya membeda-bedakan disiplin ilmu, tapi itu adalah pemikiran saya saat itu. Saya berpikiran kalau saya jadi ahli bedah dan ditaruh di daerah terpencil, saya masih bisa mengobati pasien dengan ya seperti yang saya katakan tadi, batuk pilek. Sebaliknya, kalau saya bukan ahli bedah, saya tidak bisa mengoperasi seseorang. Tidak bisa orang yang punya penyakit ilmu bedah. Berarti memang dokter sudah ini ya menganalisis gitu untuk bagian-bagian spesialis yang berpotensi untuk misalnya ditempatkan di daerah terpencil pun masih bisa bekerja dengan maksimal. Iya. Di Jerman itu apa ada tantangan terbesar gitu bagi dokter untuk menyelesaikan studi baik dari internal kampus maupun di luar kampus gitu Dok? Kesulitan pertama yang saya hadapi adalah kesulitan finansial. Saya harus bekerja di sana. Kesulitan kedua adalah bahasa. Bahasa Jerman itu rasanya lebih susah daripada bahasa Inggris ya. Ya Desi sampai gini tuh. Ya, betul, itu adalah kesulitan yang saya hadapi. Kesulitan finansial itu terus membayangi saya mulai dari hari pertama hingga hari terakhir saya di Jerman. Walaupun saya pada akhirnya mendapatkan beasiswa, tapi beasiswanya juga kecil. Bukannya saya tidak berterima kasih, saya berterima kasih untuk beasiswa yang diberikan, tapi tanpa disokong dengan kerja, rasanya siswa itu belum cukup untuk memberikan saya nafkah untuk hidup di Jerman saat itu. Tapi untuk secara dari kurikulum pendidikan itu menurut dokter tidak ada yang terlalu berarti gitu Dok ya dalam menjadi kendala.
Ya, pada awalnya mungkin ada sedikit frustrasi di saya. Saya sengaja datang pagi-pagi sekali duduk di bangku kuliah paling depan. Setelah mendengarkan kuliah, saya baca buku, saya baca di atas sampai ke bawah, yang di atas sudah lupa lagi. Karena kurang ketika ditanya apa tadi dikuliahkan, saya bingung. Banyak yang tidak mengerti. Itu pada awalnya begitu. Tapi ya, oke. Kesulitan bukan untuk dihindari, kesulitan untuk diatasi. Dan saya bersyukur pada Tuhan, saya berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan awal yang saya alami pada saat itu. Kesulitan-kesulitan itu tidak menyebabkan frustrasi ataupun berhenti di tengah jalan untuk kuliah kedokteran. Sebaliknya menjadi cambuk bagi saya untuk lebih rajin lagi belajar. Jadi sebenarnya untuk permasalahan dari segi pendidikan itu saya rasa juga ini ya, kami juga mengalami gitu kan, jangankan dokter yang kuliah di Jerman, kami yang kuliah di Indonesia aja kayak apa tadi yang kita baca juga lupa biasanya gitu. Iya, oke. Lanjut dok, jadi setelah dokter menyelesaikan spesialis, kira-kira apakah dokter itu dulu sempat bekerja di Jerman atau langsung pulang ke Indonesia? Gitu, dok. Saya langsung mengikuti pendidikan dokter spesialis bedah. Dan di sana ketika kita bekerja untuk itu, kita diberi gaji. Walaupun gaji itu tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Kalau kita hemat, misalnya siang makan di kantin, pulang ke rumah masak sendiri, itu bisa. Ya. Kalau tidak berfoya-foya, bisa. Cukup dengan gaji yang sekian. Ya. Jadi selama masa residen itu memang digaji dok ya, dan tapi tidak besar. Ya. Berarti dari durasi 1974 sampai 1984, dokter menghabiskan waktu hampir 10 tahun, dan setelah itu, setelah dokter lulus, apakah dokter masih lanjut bekerja di Jerman atau sudah berencana untuk pulang ke Indonesia? Saya pulang ke Indonesia. Ya. Tahun 85 awal saya sudah berada di Indonesia. Agustus 84 saya selesai pendidikan. Awal 85 saya sudah di tanah air. Wah, masih ingat banget dok ya? Masih ingat. Bulan Agustus 1988 saya mulai bekerja di Rumah Sakit Husada di Jakarta Pusat sampai hari ini. Oh, jadi setelah pulang dari Indonesia, setelah pulang dari Jerman, dokter langsung bekerja di Indonesia. Dan apakah dari bekerja di Indonesia, dokter sudah memikirkan untuk terbentuknya dokter share? Kita udah mulai masuk ke inti diskusi ini, dok. Apakah dokter sudah terpikir untuk mendirikan dokter share, ataukah ada? Belum. Pada awalnya belum ada terpikirkan, tidak ada bayangan sama sekali untuk mendirikan dokter share. Yang ada tekad di saya untuk membantu mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan medis. Saya mulai dengan memberikan bantuan kepada pasien-pasien pribadi saya yang kekurangan, banyak dilakukan oleh dokter-dokter lainnya juga, menggratiskan mereka atau memberikan obat untuk mereka. Itu adalah awal mulanya saya ketika saya mulai berkarya di Jakarta. Berarti itu masih lingkup Jakarta saja, dok ya? Ya, dan ketika saya sudah mulai merambah ke daerah-daerah secara teratur, ke daerah-daerah yang terpencil, saya melihat di daerah itu jauh lebih mengenal nasibnya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berada di Jakarta misalnya. Apalagi zaman BPJS sekarang. Dengan BPJS, setiap orang yang ada di Jakarta ini bisa mendapatkan pelayanan yang kuat. Kalau di daerah, kalaupun ada BPJS, mau kemana kadang-kadang? Betul, dok.
Jangan lupa negara kita adalah negara yang sangat besar, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dan di semua daerah ada institusi pelayanan memadai. Kadang-kadang ada dokternya tapi tidak ada rumah sakitnya, dan ada rumah sakit tidak ada dokternya. Ini adalah problem yang kita hadapi di negara. Lama-lama datanglah ide untuk berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di tempat yang jauh terpencil itu di daerah 3T. Untuk itu kita harus datang atau mendatangi mereka dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk melayani mereka secara medis. Kita bisa datang kalau dengan jalan darat jelas tidak mungkin dari pulau ke pulau. Bisa datang dengan pesawat terbang, tapi ke daerah-daerah yang terpencil, yang pulau-pulau kecil itu tidak mungkin kita terbang. Mau mendarat di mana pesawatnya? Betul, Dok. Dan yang paling masuk akal adalah membawa semua itu di atas sebuah kapal. Dan kapal itu dirombak menjadi sebuah rumah sakit, karena di banyak tempat di pulau-pulau itu tidak ada instalasi yang memungkinkan kita melakukan pengobatan karena tidak ada rumah sakitnya. Disitulah lahir ide untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. Apakah ide ini awalnya hanya dokter sendiri yang menginisiasi atau dokter mengajak teman-teman kolega lain sesama spesialis untuk mendirikan Dr. Share? Boro-boro. Kalau saya ceritakan tentang ide saya waktu itu notabene sudah di atas 60 usia saya. Pertama mereka mentertawakan saya sudah tua, walaupun saya tidak merasa tua sama sekali ya. Kedua, mereka mentertawakan ide ini adalah ide yang absurd, ide yang tidak masuk akal. Ide yang hanya dipunyai oleh seorang yang gila, makanya mereka katakan saya dokter gila. Tapi keinginan, dorongan untuk membantu orang-orang di daerah itu agar mereka juga mendapatkan kesempatan untuk hidup bahagia seperti kita di sini di Jakarta. Dorongan itu begitu besarnya, sehingga ya ide ini walaupun banyak ditentang, ditertawakan, diolok-olok, dicibir ataupun dihina orang, toh akhirnya bisa direalisasi sehingga rumah sakit apung di atas sebuah kapal kayu finisi pas yang saya beli. Ini adalah rumah sakit apung tertinggi di dunia. Karena biasanya rumah sakit apung ada di atas kapal yang besar, karena rata-rata rumah sakit apung dipunyai oleh angkatan bersenjata, terutama angkatan laut, dan keluar pada saat ada pertempuran. Itu biasanya. Oh, gitu. Yeah. Jadi ternyata ini ya, struggle awalnya itu harus ditertawakan dulu, Dok ya. Padahal kenyataannya pada saat ini malah Dr. Share itu sangat baik dikenal, dan saya lihat juga cukup ini, Dok ya, signifikan untuk perkembangannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dok. Ini juga terkait dengan yang mau saya tanyakan sebenarnya. Tantangan terberat mendirikan dan menjalankan Dr. Share itu apa saja, Dok? Kemudian bagaimana mensiasatinya hingga bisa bertahan sampai sekarang? Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan dari awal bagaimana dokter merintisnya. Tantangan awal itu ketika orang tidak percaya. Itu tentu merupakan satu pertempuran internal di diri saya sendiri. Orang lain tidak percaya karena ongkosnya yang besar. Lalu saya sendiri lagi yang punya ide itu bagaimana merealisasikan. Saya sering mengatakan ada dua faktor yang menopang saya untuk melakukan semua ini. Pertama, iman. Kedua, nasionalisme.
penggabungan keduanya ini, keimanan dan nasionalisme, cinta Indonesia, cinta NKRI, ini yang memberikan saya semangat untuk melakukan, walaupun ditertawakan orang, walaupun dihina orang. Ketika Anda mencintai seseorang, kan berjuang setenaga untuk membuat mencintai itu berbahagia, ya kan? Sama saja prinsipnya pada akhirnya. Ini barangkali yang ingin Anda tanyakan dengan tema kita. Iya, betul dok. Jadi tantangan awal memang karena idenya masih baru dok. Tapi apakah dokter memang terinspirasi murni hanya dari ilham dokter, atau memang dokter sudah lihat ada hal serupa yang sudah pernah diimplementasikan kapal dengan membawa peralatan medis dan menjadikan itu rumah sakit di luar negeri sana, dok? Saya rasa rumah sakit dalam bentuk kapal yang kecil seperti ini, nggak ada orang sintik lain yang bikin. Ya, apalagi kalau Anda tahu ini semuanya dari kantong pribadi pada awalnya, karena siapa yang mau membiayai sebuah program yang tidak ketentuan juntrungnya, ya kan? Itu sama seperti membuang uang sekian juta, 10 juta atau 100 juta atau bahkan mungkin miliar yang tidak tentu hasilnya, karena belum ada contoh. Saya itu sebetulnya pengen mencontoh, seperti juga murid-murid biasanya sering nyontek gitu ya. Saya tuh pengen nyontek juga, tapi karena nggak ada yang bisa, nggak ada contohnya yang bisa saya nyontek, akhirnya ya sepotong-sepotong kapal itu dibikin. Oh gitu. Itu proses apa dari awal sampai terbentuknya kapal itu sendiri memakan waktu berapa lama, dok? Serta ini ada pertanyaan dari biayanya bagaimana, dok? Ya, ide awalnya datang di tahun 2008 ketika saya mengoperasi seorang anak di Pulau K besar. Anak ini dibawa oleh ibunya dari Somlaki, anak perempuan umur 8 tahun kira-kira, dengan usus hernia yang terjepit. Itu secara medis 6-8 jam sudah harus dioperasi. Tapi dari Somlaki ke K besar itu dia harus menggunakan waktu 3 malam 2 hari di atas kapal. Kita nggak tahu berapa lama anak ini mulai sakitnya. Secara medis anak ini tidak bisa dioperasi lagi. Tapi operasi tetap dilakukan karena rasa kasihan pada si anak, dan anak ini survive. Bukan kepada dokternya. Sorry, jangan salah sangka saya mau mengatakan saya yang hebat operasi. Bukan. Ini dilindungi oleh kuasa yang ada di atas. Dan sejak itu saya terpikirkan oleh saya bagaimana membantu anak-anak lainnya, khususnya mereka yang menderita dan tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Dan itu harus dilakukan di tempat. Karena kalau kita mendatangkan mereka dari sana ke Jakarta untuk dioperasi di Jakarta, jauh lebih mahal harganya dan tidak bisa sebanyak seperti yang sekarang kami lakukan. Menghadirkan rumah sakit langsung di tempat di mana mereka membutuhkan. Jadi, apakah ini jaringan saya? Oke. Halo, apakah saya tadi melihat
ada kesempatan untuk bertanya diberikan. Apakah sudah ada pertanyaan yang mau diajukan ke saya? Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dok, kalau saya yang nanya boleh nggak, Dok? Boleh, silakan. Siapapun boleh bertanya. Paling saya tidak jawab. Tapi saya berusaha menjawab. Dok, saya penasaran sebenarnya, Dok. Kenapa, kan dokter kan udah Ya. sekolah di Jerman nih, Dok. Kenapa nggak pengen berkarir Ya. di sana aja gitu, Dok? Pasti bakal secara finansial dan kesejahteraannya pun pasti akan lebih baik kalau kita sekolahnya dan berkarirnya di Jerman kan, Dok kan. Kenapa sih harus balik ke Indonesia gitu, Dok? Ya, itu yang saya katakan tadi pada awalnya. Iman dan nasionalisme. Dua-duanya dirangkum menjadi satu. Ya. Ini bukan lip service ya. Ini bukan sesuatu yang direka-reka. Ini bisa Anda lihat dari track record apa yang telah saya lakukan, khususnya melalui Dr. Share selama 11 tahun ini. Dan apa yang telah saya lakukan sejak saya kembali dari Jerman, itu sudah 35 tahun kira-kira. 35 tahun, Dok. Ya, Ini ada sedikit yang mau ataupun nanya. banyak, kecil ataupun besar, saya selalu menunjukkan iman dan nasionalisme saya itu bersama-sama membuat apa yang saya lakukan saat ini. Mantap sekali, Dok. Ya, mohon maaf tadi saya keputus sebentar. Tapi ini luar biasa bagi saya lihat yang nasionalisme serta iman itu menurut saya sesuatu yang kalau saya lihat kalau saya sudah settle di Jerman kayaknya lebih enak di Jerman aja gitu, tapi panggilan nasionalisme itu ternyata bagi Dr. Lee itu lebih dari apapun ya, Dok ya. Kalau Anda mau, itu adalah Pancasila yang diterapkan. Betul, Dok. Mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Betul sekali, Dok. Ya. Ya, Dok. Saya setuju sekali, dan semoga ini menginspirasi teman-teman untuk siapapun yang nanti lanjut pendidikan ke luar negeri dan bisa ya mendapatkan akses pendidikan yang lebih jauh lebih baik ya, teman-teman, dan jangan lupa untuk kembali ke negara kita lagi ya, Dok ya. Kalau kita mau duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lainnya, kita harus membangun bangsa dan negara kita ini dengan kekuatan sendiri. Jangan harap bantuan dari orang lain. Jangan mengemis kepada negara-negara lain. Tapi pedelah. Yakinlah kita bisa. Apa yang kita butuhkan, apa yang tidak kita punya di negara kita ini. Negara kita besar, negara kita kaya, negara kita punya banyak orang-orang yang pintar. Kalau kita mau menerapkan Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi negara adidaya. Betul, Dok. Ya. Saya tidak berteori loh. Ya, Dok, saya setuju sekali dengan pernyataan Dr. Lee tadi, di mana kita pasti bisa negara-negara lainnya. Nah, di sini sudah ada Dwika Zain ingin bertanya langsung, Dok. Mungkin saya bisa langsung mempersilahkan Dwika untuk bertanya kepada Dr. Lee. Silakan di-unmute. Oke, terima kasih kepada Mbak Fitria Iskandar atas waktunya. Nah, selamat malam Dr. Lee. Perkenalkan, saya Dwika Zain. Sebelumnya saya bersyukur banget bisa gabung ke forum yang diinisiasi oleh Dr. Share ini untuk membicarakan tentang altruisme. Nah, sedikit bercerita, Dok, sebelum saya ngobrol lebih lanjut terkait pertanyaan saya, ngobrolin tentang altruisme itu ngebikin saya balik lagi ke kenangan ketika saya masih kecil. Dulu saya ingat banget ketika ada bencana di Indonesia, saya lupa di kota mana, waktu itu saya masih TK kalau nggak salah, saya kayak menginisiasi orang tua saya untuk mendonasikan sebagian
rezekinya untuk membantu orang-orang yang di sana. Nah, tapi karena dulu waktu saya masih kecil tuh nggak punya duit, masih belum punya duit kan ya dok. Jadi saya putuskan buat mendonasikan mainan saya, biar bisa apa ya, kayak sharing happiness lah dengan penyintas yang ada di sana. Nah, pertanyaan saya dok, jadi itu adalah pertanyaan saya tuh ada dua. Pertama, alami, bukan altruisme yang diperoleh karena membaca atau belajar atau mencontoh orang lain atau disuruh oleh orang lain. Itu adalah altruisme yang timbul dari diri sendiri. Baik, terima kasih Dr. Lee. Terus pertanyaan saya satu lagi, Mbak, boleh Mbak? Boleh, silakan. Oh ya, pertanyaan saya, jadi gini dok, saya tuh pernah punya cita-cita untuk menjadi dokter relawan di Dr. Share. Namun karena sampai saat ini saya itu tidak kuliah di jurusan kesehatan, saya tuh masih pengen buat jadi relawan di Dr. Share. Kenapa? Karena saya merasa saya ada panggilan jiwa buat mengabdi bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, pertanyaan saya dok, kira-kira apakah saya itu masih punya kesempatan untuk jadi tenaga kesehatan dan bergabung dengan Dr. Share? Sure. Dan kalau boleh tahu? Pasti. Kami menerima setiap relawan. Ada yang bisa merelakan sebagian waktunya untuk menjadi relawan di Dr. Share melalui sumbangan tenaga. Ada yang dengan pikirannya, ada yang mendonasikan secara finansial, donasi dalam bentuk uang, ataupun alat-alat, kami terima semuanya. Karena ini bukanlah sebuah pekerjaan yang dari kami, oleh kami, tapi ini adalah sebuah pekerjaan kita. Kita itu adalah seluruh rakyat Indonesia yang ingin membangun NKRI ini sehingga bisa mengangkat muka di pergaulan internasional sebagai sebuah negara dan bangsa yang besar. Anda silakan mendaftar, itu ada websitenya, Anda bisa lihat, kalau tidak salah itu drshare.co.com. Ya. Baik, Dr. Lee, terima kasih, dok. Saya baru baca sekelebat di bawah ini ada seorang dokter yang masih PPDS dan ingin ikut bergabung. Silakan, welcome. Kami sekarang, saya dengar yang terakhir, kami sudah berjumlah sekarang sekitar 1.500 orang di seluruh Nusantara. Wow. Setiap tenaga kami welcome. Oke, jadi begitu ya untuk Dwika sama Lee Chan sudah bertanya tadi bahwa Dr. Share ini buka untuk siapapun ya dok ya untuk join karena tadi tidak batas untuk siapapun. Ya, sama seperti di rumah kita, di rumah tangga. Yang satu mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya. Tapi di rumah kita sudah makan, harus urunan dong, cuci piring, memasak, nyuci pakaian. Jangan diserahkan semua kepada mama. Ya kan? Begitupun di Dr. Share. Tidak semuanya kami ini adalah dokter. Misalnya kalau kami semua dokter, lalu siapa yang menjalankan kapal? Kalau semuanya anak ABK, anak buah kapal, siapa yang mengobati pasien? Siapa yang memasak? Oh, banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Asal jangan GR mengatakan, saya pendidikan saya ini, saya tidak mau melakukan pekerjaan yang itu. Itu tidak ada di kami. Semua diperlakukan equal di Dr. Share. Ada pekerjaan, ayo mari kita bahu-membahu sesuai dengan yang kita kenal di negara kita, sifat gotong royong itu.
Kamu dipel, kita tidak mengatakan, kamu yang ngepel, siapa yang melihat ada yang kotor, langsung turun tangan, pel kapal, ngepel kamar bedah misalnya. Selesai operasi, langsung ada yang ngepel kamar bedah. Nggak peduli dia itu siapa. Itu sebagai contoh. Mas, ya. Kami kalau di kapal yang bertugas di bawah, di kamar bedah, itu kami tidak boleh naik ke atas. Yang di atas akan ketika selesai memasak, akan mengirimkan dengan sendirinya makanan untuk kami makan di bawah. Ini kerjasama bahu-membahu ini yang kalau kita jalankan, kita resapi sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Betul, Dok. Jadi mungkin yang saya lihat ya, sekarang saya pernah lihat juga, Dok, yang video dokter di YouTube itu tentang misi di Papua, dan itu tuh sangat-sangat tentu sekali, dan mungkin bagi teman-teman yang kepo tadi nanyain itu, mereka ini membayangkan apa mereka bisa tersebut, ikut ke pedalaman, ikut membantu apa macam teknis yang ada di sana, maupun ikut berlayar gitu, Dok, ke beberapa provinsi di Indonesia. Apakah memang bisa mereka kita join di situ, atau memang tadi kata dokter kita hanya menyesuaikan dengan kebutuhan saja? Saya sebentar lagi akan merayakan ulang tahun saya yang ke-75. Ketika saya usia 73, saya masih memanjat gunung di Papua. Dan bermalam di tengah hutan belantara itu. Kalau saya dengan usia 73 sanggup, Anda yang 50 atau 60 tahun, enggak, 60 tahun barangkali enggak, 50 tahun lebih muda dari saya rasa tidak ada keraguan sama sekali bahwa Anda akan bisa melakukannya juga, asal mau. Jadi sebenarnya bisa, Dok, ya? Untuk bisa, melakukan. Ya. Itu jadi dari segi usia. Bagaimana, Dok? Itu dari segi usia. Usia 72 lebih saya masih turun naik gunung di Papua. Sekarang tentu kita mesti lebih hati-hati mengingat situasi keamanan di Papua. Tapi di laut, saya baru pulang dari NTT dan dari Riau Kepulauan. Masih operasi di atas kapal saya. Oh, masih sangat aktif dan energik, Dok, ya? Oh ya, asal mau. Betul, Dok. Ya, jadi saya masih ada pertanyaan lagi nih, Dok, dapat dari kolom komentar dari Ical. Apakah dokter Syar itu hanya melayani tindakan medis saja, atau juga tentang pendidikan atau pengetahuan kesehatan masyarakat? Oh ya, kami akan, namanya juga sebuah rumah sakit. Kami menjalankan fungsi-fungsi rumah sakit. Jadi di samping kami memberikan pelayanan medis, kami juga melakukan memberikan penjelasan misalnya di musim hujan tentang bahaya DBD, bagaimana mengatasinya, penyuluhan ya. Kami juga melakukan penyuluhan ya. Dan untuk kolega-kolega dokter muda yang ikut, tentu kami yang lebih senior akan membimbing mereka yang junior, karena mereka kita harapkan dari pengalaman-pengalaman akan menjadi dokter yang handal di kemudian hari. Awalnya mereka ketika baru lulus, atau bahkan tadi ada yang bertanya masih PPDS, pendidikan program pendidikan dokter spesialis, ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman, baik pengalaman bedah maupun pengalaman lainnya, langsung di tempat dengan peralatan yang lebih minim dibandingkan dengan kalau di rumah sakit di darat, atau memang betul-betul harus
berdikari karena kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari rumah sakit lain ketika kita sandar di salah satu pulau kecil misalnya. Jadi seperti itu ya untuk jawaban dari Ijang. Kemudian ini Dok, masih ada pertanyaan lagi. Saat ini apakah masih buka untuk open rekrutmen dokter atau nakes lain yang mau gabung serta syaratnya apa Dok? Dan nggak sabar nih Dok buat join. Syarat tidak ada. Syaratnya barangkali sehat jasmani dan rohani kali ya. Itu barangkali. Jangan nanti di tengah jalan sakit, wah susah kita semuanya. Dan tentang ilmu tidak harus dokter, siapapun boleh, asal tidak memilih-milih pekerjaan yang harus dilakukan. Jangan nanti seorang tenaga IT misalnya naik kapal lalu di kapal nggak mau masak misalnya, nggak diharuskan loh ya, jangan nanti masak nasinya gosong lalu nggak bisa dimakan kan juga nggak enak ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kami tidak memilih-milih siapa yang ingin ikut, baik lelaki maupun perempuan, silakan apapun yang bisa Anda lakukan, Anda bermanfaat dan bisa Kalau masih koas boleh Dok. dimanfaat. Kenapa? Kalau masih koas boleh join Dok. Boleh, asal tidak mengganggu pendidikan Anda. Siap Dok. Barangkali sebagai koas ada bagusnya juga untuk melihat bidang ilmu apa yang ingin Anda tekuni kemudian hari ketika Anda sudah menjadi seorang dokter. Iya Dok. Tentang bedah atau penyakit dalam atau objin atau penyakit anak. Nah, banyak yang bisa ilmu yang bisa ditimba di sana melalui pengalaman yang dikumpulkan selama melayani di kapal. Barangkali jadi tukang pancing juga barangkali. Mancing kok di kapal. Sampingan Dok ya. Iya. Tapi jangan pancing ikan paus, ikan paus lebih gede, lebih besar dari kapal kita. Selam duluan Dok ya jadinya. Kapal kita 23,5 meter panjangnya, ikan paus bisa 30-an meter panjangnya. Jadi jangan pancing ikan paus. Kita nanti yang dibawa oleh ikan paus, bukan kita yang menangkap dia. Seru juga Dok ya sambil mengobati orang sambil bisa ngeliat ikan. Ya, sambil mancing. Bisa. Iya Dok. Ya. Oke, jadi teman-teman untuk syaratnya tidak ada syarat khusus kecuali sehat jasmani dan rohani. Ya. Ini pertanyaan lain Dok dari Lican Haryanto. Saya pernah Dok ditempatkan di suatu kecil di Irian Jaya dan waktu itu minum alat dan fasilitas Dok. Yeah. Oke. Kalau sudah pernah ditempatkan di daerah pedalaman di Papua, nah itu pengalaman yang baik itu. Kita harus menggunakan benar-benar akal kita dan ilmu yang kita pelajari secara teori, terutama patofisiologi, untuk memberikan pelayanan medis yang mereka butuhkan. Misalnya kalau membutuhkan MRI misalnya, tentu tidak mungkin kita lakukan di atas kapal. Karena alat MRI itu kalau ditaruh di atas kapal kita yang kecil itu, kapal itu bukan jadi kapal rumah sakit apung lagi, tapi rumah sakit tenggelam barangkali jadinya ya. Ibaratnya alatnya. Ya. Itu kita harus menggunakan pengetahuan teori kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan peralatan yang seadanya kita harus bisa memecahkan persoalan, mengatasi persoalan yang dihadapi oleh para pasien di sana. Kan berupa apa aja Dok yang bisa dilakukan di atas kapal? Oh, kami melakukan bukan hanya saya mencoba memberi contoh dari ilmu yang saya tekuni, ilmu bedah. Kami tidak hanya melakukan bedah minor, tapi juga bedah mayor, bedah yang besar.
Kadang-kadang ada 1-2 kasus selama 11 tahun ini yang pasiennya dirujuk langsung ke Jakarta, tidak lewat kapal. Nah, berdasarkan perhitungan, operasinya akan sulit dilakukan di kapal, lalu dibawa ke Jakarta dan dilakukan di Jakarta. Itu ada. Tapi dalam 11 tahun ini, setahu saya 1 atau 2 lah. Banyak kan bisa diatasi di kapal. Berarti bedah mayor dan minor juga tetap bisa dilakukan, tapi melihat kondisi pasien juga, Dok, ya? Iya. Baik. Ini, Dok, ada yang angkat tangan untuk berbicara langsung. Silakan, Mbak Alfa, saya persilakan. Silakan. Saya tidak mendengar suaranya. Maaf, Mbak, suaranya belum kedengaran. Mungkin belum join audio di sebelah kiri bawah. Join audio dulu, Mbak. Itu sudah join. Coba di-unmute lagi. Saya tidak mendengar suara dan saya tidak melihat gambar. Ya, Dok. Coba dites dulu, Mbak. Masih belum kedengaran, ya? Ya, Mbak boleh pakai headset dulu, Mbak, atau keluar dulu terus login lagi, gitu ya. Oke, coba dulu, nanti raise hand lagi, nanti saya silahkan, ya. Oh, Mbak Alvita ya? Iya, Alvita, Dok. Iya, ada masalah di audio. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaannya di chat box, Dok. Ada satu dari Nurika Salina, bertanya tentang apa saja tantangan dalam memberikan pelayanan medis di daerah pelosok, Dok. Tantangan yang kita hadapi ketika kita melayani di daerah pelosok adalah minimnya infrastruktur di sana. Misalnya kalau kita mau melayani di puncak-puncak gunung di Papua, itu harus jalan kaki kita. Terbang dengan pesawat kecil sampai ke suatu daerah yang bisa didarati pesawat perintis, biasanya itu di lapangan rumput. Lalu dari sana kita harus berjalan kaki belasan jam untuk mencapai sebuah kampung, sebuah dusun, lalu buka praktek di sana. Cari pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi sistemnya jemput bola gitu, Dok, ya, berarti? Iya, betul. Kalau kita orang sehat berjalan kaki sekian jam, merasa capek, kelelahan, bayangkan apa yang harus dilakukan oleh para pasien. Betul. Ya. Jadi jemput bola itu adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk kita berikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah benar-benar kasih yang diterapkan. Percuma kalau kita berbicara tentang kasih, mengasihi seseorang, kalau kita tidak melakukannya dengan sebuah tindakan atau sebuah perbuatan. Kalau ada seseorang yang jatuh ke dalam sebuah lubang dan kita lewat di atasnya, orang itu berteriak, tolonglah saya. Lalu kita memberi nasihat yang sangat baik kepada dia. Anda berdoa, nanti Tuhan akan membantu Anda. Atau Anda panjatlah dinding lubang itu, Anda akan keluar nanti. Itu adalah kata-kata penghiburan yang, maaf, tidak akan membantu mereka, kata orang yang jatuh ke dalam, terperosok ke dalam lubang yang dalam itu. Kalau Anda menjatuhkan ke dalam lubang itu sebuah dahan dan meminta dia untuk memanjat dahan itu, lalu Anda mengulurkan tangan, barangkali Anda bisa mengeluarkan dia dari dalam lubang yang di mana dia terperosok tadi. Jadi lakukanlah sebuah perbuatan, jangan hanya berteori. Ini adalah apa yang saya lakukan. Secara jumlah, secara kuantitatif, dibandingkan dengan mereka yang membutuhkan, pekerjaan yang kami lakukan dari segi jumlah kecil. Tapi bagi mereka yang mendapatkan bantuan,
itu sebuah pertolongan yang besar bagi mereka. Tapi lebih baik kita melakukan sebuah pekerjaan, betapa kecil sekalipun bantuan atau kasih yang kita terapkan, itu bisa dinikmati oleh mereka yang mendapatkan bantuan kita. Dan saya harap agar banyak orang yang ikut terinspirasi, lalu mau dan bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang sudah kami mulai. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Jadi intinya kita melakukan sesuatu ya, teman-teman. Dan ya balik lagi, kita melakukan itu, kita peduli dan memang kita memiliki sifat altruisme itu dalam diri kita, baik Betul. itu yang natural maupun. Ya, barangkali sifat altruisme itu ada yang tumbuh di dalam diri kita secara natural, tapi bisa juga dari pelajaran, bisa dari membaca, bisa dari mendengar, bisa dari melihat, dari pengalaman lah. Ya. Apapun itu asalnya, secara natural dari diri sendiri, ataupun dari mendengar, dari melihat, dari pengalaman, kalau ini kita terapkan, akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mendapatkan pelayanan kita. Saya mau encourage, memberikan, berharap agar banyak orang mau ikut berpartisipasi. Ilmu kedokteran atau bidang kesehatan adalah salah satu bidang yang pelayanannya masih kurang baik di negara kita dan masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kita bahu-membahu melayani mereka yang membutuhkan, apapun bentuknya, atau melalui organisasi apapun. Saya hanya bisa berbicara tentang organisasi yang saya pimpin, yaitu Dr. Share. Kalau Anda mau ikut bersama kami, ayo mari, apapun bentuk partisipasi Anda, welcome. Jadi seperti itu ya teman-teman, welcome kata Dr. Lee. Jadi silahkan join nanti melalui www.drshare.org ya. Saya sudah dapatkan di chat box ya teman-teman di sini. Jadi kita mau loncat lagi ke Mbak Elvita nih, sudah bisa belum Mbak? Yes, apakah suara saya terdengar? Ya, oke, silakan Ya. Mbak. Oh ya, selamat malam Dr. Lee. Saya perkenalkan saya Alvita. Saya Ya, ngefans sekali sama dokter, sebenarnya saya sangat bersyukur. Ya Tuhan, saya bisa ikut dalam malam ini. Tiba-tiba waktu IG saya lihat loh, diskusinya malam ini pas banget jam 21 dan saya langsung join. Jadi saya biasanya lihat dokter di TV, sekarang saya bisa berbicara langsung. Terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih dengan pemaparan dokter yang sangat menginspirasi. Dok, jujur saya sangat ingin punya cita-cita untuk kedepannya, misalkan setelah lulus nanti kebetulan saya sekarang sedang menjadi PDS dokter. Saya ingin sekali apa? Bidang apa? PDS Apa? akupunktur medik dokter. Akupunktur medik, ya, oke. Ya dokter. Saya ingin sekali seperti membuat suatu organisasi seperti dokter, tapi tidak banyak yang mencela seperti kamu terlalu idealis. Dari mana biayanya? Dari yayasan kita kasih orang tua atau ya seperti itu. Saya penasaran bagaimana dokter memulai dari pertama kali saat, atau dokter punya tips bagi kami yang masih muda, yang masih belum punya banyak biaya untuk membuat suatu kapal yang besar atau seperti yayasan. Kami belum bisa, tapi bagaimana tips-tipsnya bagi kami misalkan untuk mencari fundingnya ini dokter, atau apakah harus bergerak dengan pemerintah setempat atau bagaimana dokter? Itu yang pertama. Yang kedua, selama pandemi ini bagaimana kegiatan dokter share, dokter? Apakah masih seperti biasa atau bagaimana? Sebenarnya saya sebelum ini saya PTT dokter di daerah 3T juga, sana sudah 4 tahun. Di mana? Saya ingin sekali, kenapa dok?
Di mana? Daerah di Kabupaten Kayong Utara, dokter. Kalimantan Utara. Kabupaten Oke. Kayong Utara, Kalimantan Ya, Barat. oke. Kalimantan Barat. Saya sebelum ikut tes PPDS, saya ingin sekali join Dr. Sher, tapi cuma slotnya kemarin belum pas. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana mungkin persiapan-persiapannya sebelum itu, apakah perlu ada pendaftaran? Mungkin nanti bisa di websitenya lebih lanjut ya, dokter ya. Nah, untuk itu berarti semua bidang bisa mengikuti ya, dokter ya, tidak harus tenaga medis, begitu. Lalu itu di kapal, yang saya tanyakan mungkin banyak kekhawatiran orang tua, bagaimana di lautnya, apakah Di mana? Bagaimana selama di lautnya, dokter, apakah terombang-ambing atau karena saya pernah ada berita seperti dokter tenggelam seperti itu. Mungkin dokter bisa dua pertanyaan utama tadi saya. Terima kasih, dokter. Ya, yang namanya kapal harus berlayar. Kapal dibikin bukan untuk dilabuhkan di pelabuhan, di dermaga. Kapal dibikin untuk mengarungi lautan. Demikian pun dengan rumah sakit apung kita. Rumah sakit apung dibikin bukan untuk dipajang di pelabuhan di Jakarta misalnya, di Pasar Ikan atau di Muara Baru sana. Bukan, tapi untuk mengarungi lautan. Bahwasanya kapal ini kadang-kadang menghadapi gelombang besar, angin besar, yes, betul. Dan kalau hal demikian terjadi, kita bersyukur kita punya 17.500-an pulau. Kapal akan mencari pulau yang terdekat lalu berlindung di sana. Ya, itu sudah beberapa kali terjadi. Bahwasanya kami tidak bisa menjamin bahwa perjalanan itu akan selalu ombaknya tenang. Oh, itu tidak bisa kami jamin. Yang bisa kami lakukan adalah kami akan memilih bulan-bulan di mana berdasarkan pengalaman dan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, laut akan tenang. Di bulan-bulan itulah kami berlayar dan menentukan rute mana yang paling aman. Ya, itu adalah apa yang bisa kami lakukan. Tapi bahwasannya kadang-kadang kami menghadapi juga atau kapal menghadapi juga gelombang yang besar, itu sudah terjadi beberapa kali. Anda benar, pernah diceritakan kapal tenggelam, kapal tidak tenggelam, kapal kandas iya. Dan bahwasanya saya tenggelam. Yang lucunya ada seorang teman yang menelpon saya dan bertanya apakah betul saya ikut tenggelam. Saya tanya, kalau kamu tahu atau kamu dengar saya itu tenggelam loh, kok kamu menelpon saya? Kamu mau berbicara dengan roh saya? Itu kan? Tapi saya tidak tenggelam, kapal juga tidak tenggelam. Kapal kandas, iya. Tapi ada selalu pertolongan. Sampai sekarang 2 kejadian yang saya ingat. Satu di Maluku Utara, kapal kandas, lalu ada sebuah kapal besar yang mengangkut biji besi dari Tiongkok menuju ke Australia. Mereka menarik kami untuk dibawa ke pulau atau pelabuhan yang safe begitu. Sekali lagi di Papua, kapal juga kandas, lalu polisi air menarik kapal kami dibawa ke pelabuhan yang aman. Itu 2 kejadian yang saya ingat. Bahwasanya ada beberapa kali lagi kami menghadapi ombak besar dan badai, lalu harus berlindung di pulau kecil yang saya tidak tahu namanya apa, itu sudah pernah juga beberapa kali terjadi. Dan itu agak bertentangan dengan perakiraan cuaca yang yang kami peroleh dari Badan Meteorologi. Kami mendapat
berita, saya mengalami sendiri. 2 hari ke depan cuaca baik. Kami baru jalan 5-6 jam, mendadak ombak besar datang. Ya, itu bisa saja terjadi. Saya barusan baca di bawah ini ada tulisan, ada pertanyaan, apakah kami pernah bertemu dengan bajak laut? Saya bersyukur, puji Tuhan, sampai saat ini kami belum pernah ketemu dengan yang namanya bajak laut. Tapi barangkali mereka mau bajak apa dari kapal kita? Alat-alat kedokteran, atau mereka mau dioperasi. Belum pernah ada yang mengganggu pelayaran kami. Oke. Itu juga pertanyaannya. Iya dok. Ya, dokter. Jadi gimana Mbak Alvita? Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan yang pertama belum terjawab dokter. Bagaimana tips bagi kami yang masih belum punya apa-apa, mungkin untuk misalkan pengen bercita-cita mendirikan organisasi seperti itu, bagaimana tips untuk fundingnya atau langkah pertama memulainya itu bagaimana dokter? Terima kasih. Contoh dari saya cuma satu, tekad dan nekat. Bahwasanya Anda masih belum punya pengalaman, itu satu hal. Kalau Anda mau mencari pengalaman, mau ikut bergabung dengan kami, silakan. Website-nya tadi sudah ada dituliskan. Itu silakan dihubungi. Saya sendiri tidak ikut-ikutan di sana karena saya punya tugas yang lain. Kami berbagi tugas. Saya tidak mengerti IT, saya gaptek. Saya taunya potong orang. Saya jahit lagi, kalau sudah saya potong, saya jahit lagi. Jangan khawatir. Yang tentang mendaftar, silakan, ada websitenya. Saya tidak ikut-ikutan di sana. Dan yang bisa saya katakan adalah kami menerima setiap orang yang mau ikut bergabung dengan kami selama kapasitas ada. Baik dokter. Ya. Ini ada pertanyaan, pernah ada penolakan dari orang pedalaman terhadap kami ketika kami mendatangi daerahnya? Mungkin ada orang-orang yang tidak welcome kami, tapi ada selalu orang yang welcome akan uluran tangan yang kami ulurkan. Ada suku-suku tertentu yang tidak terbiasa dengan pengobatan medis barat seperti yang kami lakukan saat ini. Mereka terbiasa mungkin dengan dukun-dukun, ya itu kami tidak akan mengganggu gugat mereka. Dan sampai saat ini belum ada persoalan yang kami hadapi. Dimanapun kami pergi. Jadi seperti itu untuk pertanyaan dari Lijan. Dan mungkin tadi skip flashback ke Mbak Alvita yang bertanya mulai dari bagaimana mendirikan organisasi SELPA sampai apa tadi saya juga agak lupa. Jadi intinya seperti itu dan semoga ini menjawab ya Mbak Alvita. Lijan Haryanto. Ketika Anda mulai kecil, orang melihat apa yang Anda lakukan, banyak yang akan tergerak hatinya untuk ikut membantu. Itu adalah apa yang saya lakukan, itu adalah pengalaman pribadi yang menyebabkan Dr. Share sampai saat ini, tahun ke-11, masih tetap eksis. Walaupun banyak orang mengatakan, dokter gila ini melakukan pekerjaan seperti ini, 3 bulan lagi dia bangkrut. Saya tidak bangkrut. Malah sebaliknya, Dr. Share berkembang luar biasa pesatnya. Karena memang yang membutuhkan banyak sekali. Dan Gus Dur pernah berkata, Gusti ora sare, Gusti tidak tidur. Beliau mendengarkan doa kita. Saya setiap hari berdoa untuk Dr. Share, dan doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak dokter.
Alhamdulillah. Sama. Ya. Oke, jadi penutup pertanyaan dari kolom chat box nih Dok, ada satu pertanyaan terakhir dari Iya. audiens, yaitu saat Iya. berada di sana, apakah pernah terkendala yang datang tiba-tiba sehingga kesulitan dalam melakukan tindakan seperti operasi? Yang seperti yang saya ceritakan tadi, dari perakiraan cuaca 2 hari ke depan aman. Kami berlayar beberapa jam, harus kembali lagi. Saya ada di kapal saat itu. Rasakan sendiri mendadak hujan besar dan gelombang besar. Dan saya rasa mengambil keputusan yang paling tepat, pulang, berbalik arah, kembali ke pelabuhan tempat kami mulai perjalanan. Berarti tindakannya memang tidak di atas laut gitu Dok ya? Kenapa? Tindakannya memang tidak di atas laut, tapi kita menuju ke pulau-pulau terpencil untuk melakukan tindakan operasinya gitu Dok ya? Oh iya, kita datangi pulau-pulau itu, kan di pulau-pulau itu tidak ada rumah sakit, tidak ada instalasi kesehatan. Pasien itu dibawa ke kapal dan dilakukan pembedahan di atas kapal. Itulah gunanya kita bikin rumah sakit yang bergerak, yang mobile di atas laut. Rumah sakit apung hal ini. Setuju. Jadi seperti itu, semoga menjawab untuk pertanyaan dari Mikael Zenvito ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Dok dari saya untuk menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini, karena sayangnya Dr. Yun masih belum bisa join untuk diskusi kita pada malam hari ini Dok. Ya, bedah saraf kadang-kadang operasi lama emang. Itulah Dok, kita sudah tahu lah ya, sama tahu lah Dok ya. Nah, Iya. jadi yang terakhir Dok, untuk rencana ke depan dari dokter terkait Dr. Sher dan Rumah Sakit Apung itu sendiri apa Dok? Saya harapkan Dr. Sher dalam tempo yang singkat tidak dibutuhkan lagi. Artinya, kalau sila kelima Pancasila kita sudah bisa dihadirkan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya kesejahteraan dalam hal ini dari segi medis, setiap insan Indonesia bisa mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang adekuat, Dr. Sher tidak dibutuhkan lagi. Tapi selama itu belum bisa dihadirkan dan masih ada orang yang masih membutuhkan pelayanan kami siap. Siap, Oke. Dokter. Ya. Dan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah sudah diskusi kita yang ternyata udah 1,5 jam, hampir 1,5 jam nih Dok. Luar biasa sekali. Jadi banyak juga antusias dari teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih saya ucapkan. Dan mungkin untuk pertanyaan yang belum sempat disampaikan, mungkin bisa disampaikan ke Dr. Lee melalui media sosial Dr. Lee, Dok, ya nggak apa-apa Dok. Bagaimana? Nggak apa-apanya tadi saya kurang jelas. Akustik kurang jelas. Untuk pertanyaan yang masih bisa disampaikan ke Dr. Lee melalui media sosial Dr. Lee apabila berkenan. Ya Dok ya? Oh boleh. Ya. Alamat websitenya ada kan? Jadi drshare.org ya. Saya taruh tadi. Iya. Sudah saya share di kolom komentar, bisa teman-teman cek. Ya. Jadi mungkin untuk mengakhiri sesi kita supaya lebih greget, kita bisa foto bareng, Des. Oh siap. Kita semuanya ini ya on cam ya. Yuk teman-teman. Oke. Kita izin foto bareng gitu ya. Kita tunggu yang lain dulu nih. Hidupin kamera. Ini Desi sekarang ini ya. Iya Dok. Yang tadi Fitria, ini aku Desi. Yang tadi baju putih Fitria, yang baju merah Desi. Merah putih ya. Indonesia Dok. Iya Dok. Iya. NKRI. Iya Dok. Ayo teman-teman yang mau join foto boleh silakan turn on kamera. Tunjukkan wajah cantikmu. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Aku cuma hitung sampai 3 ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Lagi. Saya masuk juga di dalamnya. Iya Dok. Iya Dok. Saya masuk juga di dalamnya. Iya Dok. Ada kapal saya juga di sana. Belum kapalnya enggak Dok.
Oke, Apa? sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nggak mau nih. Oke, selesai. Oke. Share ya. Ya, Iya, sudah ada. siap Oke. dok. Nanti ini Terima kasih. videonya juga bakal aku upload di YouTube bagi yang ketinggalan nontonnya, jadi bisa nonton ulang kalau mau atau pengen di-share-share ke teman-temannya. Terus tadi kalau ada yang pengen join atau pengen menyalurkan bantuan, bisa ke websitenya Dr. Share ya. Bisa Ya. dilihat nanti. Atau kalau mau transfer bisa juga Iya. di Bank BCA atas nama Yayasan Dokter Peduli, account number 198-550-7777. Oh, itu ada di website. Ya, ya Iya. ada. Oke, siap dok. Nah, Baik, berhubung dokter Yunya juga masih belum bisa join nih, karena masih di ruang operasi, jadi kita akan tutup diskusi kita hari ini. Semoga nanti masih bisa ngobrol-ngobrol lagi next time, bisa dengan Dr. Lee dan mungkin dengan Dr. Yu, kalau beliau sempat. Oke, kita tutup ya diskusi hari ini ya. Terima kasih Dr. Lee dan juga teman-teman semua yang sudah join hari ini. Oke, see you. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih, Juga Dok. terima kasih untuk doa-doa yang mengharapkan saya sehat. Ya, Terima kasih. Iya, Oke. Ya, Dok. Semoga Agar kita sehat-sehat bisa terus. menebar inspirasi lebih, Dok. Ya, Terima kasih, Dokter. sangat Amin. menginspirasi hari ini. Makasih, Dok. Ya, selamat Terima beristirahat, kasih. dokter dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Terima kasih. Terima kasih, dokter.